Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan beserta 3 Dewan Pimpinan Cabang DPR RI se-Kalimantan Selatan secara resmi dilantik Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia dengan dihadiri pula Sekretaris Jenderal DPR RI serta perwakilan LSM Wan Ormas di Kalimantan Selatan di Hotel Harper, Jalan Es Parman, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Rabu 29 Januari 2025. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan beserta 3 Dewan Pimpinan Cabang DPR RI se-Kalimantan Selatan secara resmi dilantik Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia Dr. TM Lutfi Yazid SHLLM di Hotel Harper Jalan Es Parman, Banjarmasin Tengah, Baisukan Rabu 29 Januari 2025. Pelantikan Wan Pengukuhan yang mengangkat tema Justitia Omnibus ini dihadiri pula Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Sugeng Ariwibowo SHMH serta perwakilan LSM Wan Ormas di Kalimantan Selatan. DPR RI Kalimantan Selatan untuk dikibarkan di seluruh provinsi Kalimantan Selatan. Saya terima Pataka Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia akan saya kibarkan di seluruh wilayah hukum Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan saya siap untuk mengibarkannya. Terima kasih. Dalam ikrar nang telah dibacakan diantaranya tertulis advokat DPR RI akan terus membela mereka nang tertindas, terzolimi, wan diperlakukan kada adil, serta akan berjuang menjaga profesi advokat sebagai officium nobile nang senantiasa menjaga integritas, menjunjung profesionalisme, terbuka menerima masukan konstruktif. Integritas Advokat DPR RI. Ikrar integritas advokat DPR RI. 1. Kami advokat DPR RI berdiri tegak bersama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertekad sepenuh hati memberikan yang terbaik untuk NKRI. 2. Kami advokat DPR RI bertekad untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan sebagaimana diamanahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Justitia Omnibus menegakkan hak asasi manusia, demokrasi, agama, ras, gender, maupun perbedaan pandangan politik. 4. Kami advokat DPR RI Ketua Umum DPR RI Dr. TM Lutfi Yazid SHLLM Wetakoni Prima TV memadahkan Kalimantan Selatan adalah provinsi nang ke-6 nang telah dilantik wan dikukuhkan. Dalam kesempatan ini turut pula dikukuhkan 3 daerah yaitu Dewan Pimpinan Cabang DPR RI Banjarmasin, Banjarbaru, wan Kabupaten Tabalong. Lutfi Yazid meminta anggota DPR RI untuk memperdalam pemahaman tentang hukum pertambangan wan hukum lingkungan hidup karena Kalimantan Selatan menjadi perhatian dunia, serta mendorong anggota untuk terus menjalin hubungan baik dengan lembaga negara agar memperkuat kontribusi di bidang hukum. Kalimantan Selatan ini kita semua orang tahu, bukan di Indonesia saja, di luar negeri pun tahu bahwa Kalimantan ini kaya dengan sumber daya alam dan pertambangan juga, ya kan? Maka karena itu saya pesankan kepada teman-teman DPR ini untuk mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, atau regulasi apapun, peraturan terkait dengan masalah pertambangan. Jangan teman-teman itu kemudian menangani kasus, tapi tidak paham betul masalah hukumnya. Ya. Nah, masalah hukumnya. Jadi hanya asal ngomong nggak boleh. Jadi harus ada data-datanya, harus ada kajian-kajian hukumnya, baru bicara. Dan harus berani begitu. Nah, seperti itu. Pak, Depani sudah berapa provinsi, Pak? Kita ada mau 8.
8 Pak. akan 8. Mau 8. Ya. Berdirinya tahun lalu. Kita organisasi memang baru, tetapi kita kan organisasi yang diakui negara. Akui negara itu dengan SK Menteri itu pengakuan negara. Dan kita sudah disumpah termasuk di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. Kita sudah disumpah advokat kita. Ya, berarti 8 sudah Pak lah. Ya, akan 8. Karena baru minggu depan pelantikan di Jakarta, tanggal 7. Juga akan ada pelantikan di Jakarta. Siap. Ya, kemudian Banten juga kita akan lantik dan banyak Kalsel yang ke-7 ya berarti? 6 kan? ke-6 ya. 6. Sebelumnya di mana-mana Pak? Sebelumnya sebenarnya saya hitung ya. Nggih, biar ingat kita. Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, kemudian apa lagi? Kalsel. Itu jadi maksudnya kita mungkin nggak perlu di highlight itu. Jadi memang kita masih tujuannya kecil, aja, tetapi kita sudah diundang oleh Mahkamah Konstitusi. Siap. Seperti yang saya bilang tadi, Kedutaan Besar Indonesia di Jepang minta kita. Jadi memang kecil lah, tetapi kecil cabai rawit ini. Kecil cabai rawit. Saya di Mahkamah Agung, saya anggota kelompok kerja Mahkamah Agung. Ya, tentang peraturan Mahkamah Agung terkait mediasi. Kelompok kerja ya Pak? Saya panitia seleksi hakim MK. Hakim Mahkamah Konstitusi itu saya ikut menyeleksi sebagai anggota tahun 2008. Ya. Kemudian saya pansel KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Pusat. Ya, tahun 2008. Itu kan ditunjuk DPR. Kan? Nah, kemudian saya pengacaranya Pak Presiden juga. 2019, 2024 juga pengacara Presiden. Jadi artinya kita diakui lah. Ya, walaupun kita kecil, ya kita kecil memang, tetapi ya mudah-mudahan walaupun kecil tidak diremehkan gitu loh. Ketua DPD DPR RI Kalimantan Selatan Dr. Nizar Tanjung SHMH menyatakan akan melakukan audiensi atau sosialisasi ke tingkat kelurahan hingga ke Pemkab serta Polres akan merekrut warga yang berbasis lulusan hukum untuk bergabung agar terbentuk Dewan Pimpinan Cabang DPR RI se-Kalimantan Selatan. Nizar Tanjung menyatakan DPR RI Kalimantan Selatan siap memperjuangkan warga yang kesulitan dalam menghadapi perkara hukum. Nah, alhamdulillah karena ketua DPC kan ada 3, itu sementara. Nah, nanti kami akan mengadakan audiensi, misalnya ke daerah Kamuntai, ke daerah Barabai, Martapura misalnya. Nah, nanti kita memberikan sosialisasi lah di masyarakat. Nah, kemudian di kelurahan, kecamatan, di Polres. Nah, tentu ada yang berlatar belakang ilmu hukum. Nah, kita rekrut supaya mereka tuh mau, karena misi kita ini bukan misi untuk memperjuangkan pribadi, tapi untuk kepentingan orang banyak. Nah, jadi bukan kepentingan pribadi. Nanti ada target apa agar semuanya bisa punya DPC Pak Sekalsan? Ada targetnya tahun ini? Dalam tahun ini, insya Allah kami akan menargetkan paling tidak DPC itu ada untuk Banua 5 itu akan kita upayakan untuk bisa ada ketua-ketua DPC-nya. Nah, jadi fungsi ulun sebagai ketua DPD kan ada di wakil ketua sampai 5 mempunyai peranan masing-masing. Nah, bagaimana supaya DPR ini maju, dikenal masyarakat, disayang masyarakat karena bisa membantu. Nah, tugas DPC itulah untuk menjembatani kepada masyarakat kecil. Keluhan apa? Nah, tentu kita ada koordinasi dengan aparat instansi terkait. Jadi yang berlatar belakang hukum kita rekrut intinya. Wakil Ketua 3 Bidang Advokasi Wan Pembelaan Anggota Rahmat Fadilah SH menyatakan kesiapannya untuk membantu Ormas maupun LSM yang memiliki permasalahan hukum agar nantinya segala kegiatan yang mereka lakukan memiliki kekuatan hukum. DPR RI Kalimantan Selatan ujar Rahmat Fadilah akan memberikan pelayanan khususnya masyarakat kecil yang tertimpa permasalahan hukum. Jadi kami diberi kepercayaan ini untuk membangun bagaimana hukum berjalan di daerah khususnya Kalimantan Selatan. Jadi kedepannya kita nanti kerjasama sesuai dengan arahan beliau tadi, termasuk ke Ormas LSM yang ada di sini, apa yang permasalahan hukum yang ada di Kalimantan Selatan khususnya ya. Jadi
sesuai dengan jabatan yang saya terima saat ini, saya dikasih jabatan sebagai advokasi dan pembelaan anggota. Apa program Pian yang paling jangka pendek dulu yang harus Jangka pendek nanti, jangka pendek intinya nanti kan apabila ada dari calon advokat yang mau bergabung ke DPRI, disitulah kita nanti mengadakan selektivitas, terus nanti juga ada ujian, terus ada pendidikan yang sudah MOU dengan Unlam. Terus nanti ya penyumpahan kan di PT supaya bisa memperbanyak anggota DPRI yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk layanan bantuan hukum Pak, masyarakat kecil yang tidak mampu kan itu pesannya. Oh, kita layani. Itu yang kita utamakan. Kita tetap layani. Ibaratnya bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, kita bersedia mendampingi. Mau terlibat apapun boleh kasusnya Pak lah? Terlibat apapun, kita tetap layani. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum DPRI Dr. TM Lutfi Yazid SHLLM mendapatkan laung serta sebuah senjata tradisional khas Banjar dari organisasi Laung Kuning Banjar. Mari kita